Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN. Kemarin kita sudah membahas tentang saling menghargai keberagaman sebagai pengamalan Pancasila. Sila yang kedua di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan membahas tentang makna bersatu dalam keberagaman. Iya, masih dalam lingkungan sekolah juga gitu ya. Di sekolah akan terlihat banyak perbedaan yang ada. Ada yang perbedaan ciri fisik. Apa ciri fisiknya? Ada yang bertubuh tinggi, ada yang kurang tinggi. Lalu ada yang berkulit putih, ada juga yang coklat. Itu termasuk perbedaan warna kulit. Berikutnya ada yang sifatnya ceria, ada juga yang pendiam. Itu perbedaan sifat. Yang berikutnya lagi perbedaan kemampuan. Ada yang kemampuannya ahli dalam berhitung, ada juga yang ahli dalam menghafal. Selain itu, ada yang suka bermain sepak bola, ada juga suka main sepeda, atau ada juga yang suka berenang. Nah, semuanya itu berbeda-beda dan tidak bisa kita paksakan harus sama semuanya. Nah, jika perbedaan itu kita hargai dan kita syukuri, jadi misalkan ada yang bertubuh tinggi, ada yang kurang tinggi, masing-masing mereka itu harus saling mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Karena apa? Karena itu semua karunia Allah harus kita syukuri. Dan jika kita sudah mensyukuri, kita sudah melaksanakan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan cara bersyukur. Lalu jika perbedaan itu kita hargai atas rasa kemanusiaan, maksudnya ada yang tubuh tinggi dan kurang tinggi tadi, tidak boleh saling mengejek. Yang rendah tidak boleh mengejek yang tinggi, atau yang tinggi tidak boleh mengejek yang kurang tinggi. Di sana jika sudah kita laksanakan tidak saling mengejek di sekolah itu, kita sudah melaksanakan Pancasila. Sila yang kedua bukan hanya kita sebutkan waktu upacara saja. Selain itu, perbedaan yang ada di sekolah atau di kelas itu, jika kita saling hargai, maka kalau berteman itu kan kita tidak ada perkelahian, permusuhan, perselisihan. Jadi kita saling bersatu, tidak ada yang ini geng ini gitu ya. Nah, jika sudah bersatu di kelas itu, minimal ya di lingkungan sekolah, kita itu berarti sudah melaksanakan sila yang ketiga Pancasila. Ketiga masih ingat apa? Persatuan Indonesia. Ya, warga Indonesia harus saling bersatu, tidak boleh saling terpecah belah karena perbedaan yang ada. Lalu selain itu, waktu bermain juga, misalkan ada terjadi diskusinya seperti apa? Misalkan ini siapa yang main duluan gitu ya, ini kamu kah duluan atau aku, atau gimana sih kita cara menentukan yang siapa duluan main? Ada kan ya diskusi seperti itu, siapa duluan, karena aku duluan datang, aku dulu ya misalkan. Nah, itu sudah termasuk diskusi, dan diskusi itu kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, akan banyak perbedaan pendapat. Jadi misalkan ada yang mau duluan, ada yang mau nanti saja. Nah, perbedaan itu misalkan nggak boleh kita samakan, tidak boleh kita paksakan. Jadi misalkan ada yang mau duluan, ada yang mau belakangan, boleh kita hargai dengan cara ayo dah, kalau yang mau duluan silakan duluan, kalau mau yang belakangan berarti nanti kamu setelah dia gitu ya. Nah, itu sudah bentuk diskusi kita. Diskusi itu kata lainnya apa? Musyawarah. Masih ingat kalau dalam Pancasila musyawarah itu ada di Pancasila yang keberapa? Iya, betul, yang keempat. Empat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, secara tidak langsung kita sudah melaksanakan Pancasila yang keempat ya, walaupun kita tidak menyadarinya gitu. Selain itu, perbedaan-perbedaan yang ada itu harus kita hargai tanpa melihat itu dia tuh beda warna kulit, itu dia itu beda tinggi, sifatnya beda sama aku nggak suka teman yang pendiam, aku suka teman yang ceria misalkan. Tapi kalau kita saling menghargai dan tetap berteman, nah, tanpa melihat-lihat perbedaan itu, kita juga sudah melaksanakan Pancasila yang keberapa ya? Yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Karena kita manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Makanya di kelas itu kadang tuh kita duduk ada berdua sama teman, ataupun kita misalkan waktu ke kantin atau di kelas nggak mungkin kan kita ngomong sendiri, pasti ngomong sama teman. Nah itu namanya kita bersosialisasi. Jadi kalau kita melihat perbedaan itu tapi kita menyikapinya secara bijaksana, secara adil, jadi tidak ada kita bedakan. Jadi teman yang agak tinggi nggak kita temenin, misalkan kita jauhi, tapi tidak, kita tetap berteman. Kita jadi adil ya, nggak milih-milih dalam berteman. Nah itu sudah termasuk pengamalan Pancasila. Ternyata secara tidak langsung kita sudah melaksanakannya ya Bu dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Ini kita akan belajar SBDP tentang karya seni mozaik. Oke. Karya seni mozaik itu sendiri itu apa? Boleh kita perhatikan gambar di samping. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, itu adalah pengertian dari mozaik sendiri. Lalu jadi dia itu adalah teknik, sedangkan teknik pembuatan karya seni yang lainnya ada juga, boleh kita perhatikan lagi ya. Yang pertama teknik potong, yang kedua teknik pelipat, ketiga teknik sambung. Teknik potong itu adalah memotong sebuah benda atau objek yang akan dijadikan karya seni. Contohnya misalkan kertas, teknik potong itu adalah kita misalkan merobek ini pakai tangan atau mengguntingnya atau memotongnya pakai pisau, cutter atau penggaris. Itu salah satu teknik potong yang akan kita gunakan nanti dalam membuat mozaik. Lalu yang kedua teknik pelipat. Jadi misalkan dari kertas ini juga misalkan ya kita lipat-lipat dan sehingga membentuk sebuah benda, apakah itu nanti pesawat atau kapal atau apa. Ini salah satu contoh karya seni mozaik lipat. Oke, jadi ini tidak ada kertas yang dirobek, digunting. Jadi dari kertas ini dilipat-lipat sehingga menghasilkan benda seperti ini. Dan yang terakhir tekniknya adalah teknik sambung. Oke, ini contoh benda yang menggunakan teknik sambung, tempat tisu. Jadi terbuat dari kertas yang digulung-gulung banyak dan direkatkan mereka dengan masing-masing kertas itu dengan perekat lem sehingga terbentuk kotak tisu maksudnya ya. Nah, berikutnya adalah bahan dalam membuat karya seni. Ada dua jenis bahan. Yang pertama bahan alami. Bahan alami itu apa? Biji, kulit buah, bunga, batang, daun, dan yang lainnya. Sedangkan bahan buatan ini apa itu? Kertas, kaca, keramik, marmer, kain perca, dan yang lainnya ya. Itu salah satu contoh bahan membuat karya seni. Sedangkan hari ini kita mau coba membuat karya seni mozaik. Oke, jadi yang pertama kalian lakukan adalah persiapkan bahannya dulu. Jadi bahannya di sini kita menggunakan kertas origami. Ibu menggunakan warna kuning dan oranye. Kalian terserah warnanya. Dan satu lagi lem. Oke, serta juga tempat untuk menempelkannya. Jadi di buku kalian boleh nanti ditempelkannya. Jadi yang pertama itu kalian buatlah pola benda yang akan kalian bentuk. Oke, ini salah satu contoh bentuk kupu-kupu yang sederhana saja. Jadi kalian boleh ikut menggambar seperti ini ya. Jadi kita membuat kupu-kupu menggunakan mozaik ya, gambar kupu-kupu. Jadi pertama bikinlah garis sketsa menggunakan pensil. Oke, kita gambar nanti menghasilkan seperti ini. Oke, ini salah satu contohnya ya di buku kalian. Baru nanti kita potong kertas origami tadi menjadi kecil-kecil ya. Nah, dipotong gitu ya. Oke, menjadi kecil. Yang kuning juga dipotong juga sampai kecil-kecil semua sehingga kecil seperti ini. Oke, sudah kecil ini ya. Kecil ini ya.
dan kecil seperti ini warna kuningnya. Oke, kelihatan? Kecil-kecil sudah ya ini ya. Nah, baru nanti dari gambar ini kita tempelkan mereka ini menggunakan lem. Oke, kita lem dulu. Kita lem dia, lalu tempelkan di kertas ini. Oke, contohnya. Nah, ini sudah tempel satu. Nanti lanjutkan sampai terisi semua. Oke, isian ini semua terisi ya. Sehingga kalau nanti sudah selesai akan jadi seperti ini. Kita beralih ke soal pembagian. Karena pembagian ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan pengurangan serta perkalian. Baik, kita periksa dulu. Pembagian itu sebenarnya adalah pengurangan secara berulang. Tapi di sini ada cara bersusun yang mana sebelumnya pengurangan itu adalah maksudnya pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi misalkan ada angka yang kecil dulu, yaitu angka 12 dibagi 2. Angkanya masih kecil, masih belasan atau masih puluhan, bisa kita hitung dengan mudah. Jadi 12 dibagi 2 adalah artinya 12 dikurang 2 sebanyak berapa kali 2-nya ada menghasilkan angka itu. Jadi 12 dikurang 2 menjadi 10, lalu 10 dikurang 2 lagi menjadi 8. 8 kita kurangkan 2 lagi menjadi 6. 6 kita kurangkan 2 lagi menjadi 4. 4 kita kurangkan lagi dengan 2 menjadi 2. 2 dikurangkan lagi dengan 2 menjadi 0. Berakhir sampai di sana operasi pengurangan kita. Kenapa selalu dikurangkan 2? Karena 12 dibagi 2. Kalau 12 dibagi 4 berarti 4 yang selalu dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4 itu ya. Karena 12 dibagi 2 jadi dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai menghasilkan angka 0. Lalu coba kita hitung di sana ada berapa banyak angka 2. Tapi angka 2 di sini adalah dikurang 2, dikurang 2, bukan hanya angka 2 saja. Baik, kita hitung ada berapa angka 2 di sana? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya ada 6 kali dikurangkan dengan 2, bukan berapa banyak angka 2 dalam artian di sana ada berapa banyak angka 2, karena di sana ada 7 angka 2, tapi yang dikurangkan dengan 2 hanya 6 kali saja. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, itu untuk soal yang mudah atau angka yang sederhana, kecil. Kalau angkanya puluhannya lebih besar atau angkanya mendekati ratusan, bagaimana cara kita membaginya? Nah, kita bisa menggunakan teknik bersusun. Di sini bisa kita susun ke bawah. Misalkan angkanya sudah ada angka 64 dibagi 4. Kita susun seperti ini. Angka 64 kita taruh di dalam tanda pembagian. Dan angka 4 yang membaginya kita taruh di luar. Baik, kalau pembagian kalian harus ingat perkalian serta bisa mengoperasikan pengurangan tadi. Perkalian. Jadi kalau di luarnya ada angka 4 atau pembaginya angka 4, kalian harus hafal perkalian 4. Perkalian 4 mana? Yang jika dikalikan menghasilkan angka 6 atau mendekati angka 6. Ingat di situ ya. Jadi angka 4 di belakang 64 kalian jangan dilihat dulu, anggap kita tutup, kita blurkan dulu ya. Baik. Nah, di sana perkalian 4 mana yang menghasilkan angka 6? Tidak ada, karena 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 8. Tidak ada perkalian 4 yang menghasilkan angka 6. Tapi ada perkalian 4 yang mendekati angka 6, berarti angkanya itu sebelum 6. 4 dikali 1 4, mendekati 6. 4 dikali 2 8, melebihi. Jadi kita 8 jangan kita gunakan, gunakanlah perkalian 4 dikali 1.
Lalu 1 tadi itu kita taruh di atas karena itu adalah hasil perkaliannya. Dan 4 yang hasilnya tadi itu kita taruhlah di bawah angka 6. Karena di sana akan kita kurangkan, karena pembagian itu kan pengurangan berulang. Di sini kita akan mengurangkan juga, tapi setelah dapat hasil perkalian seperti tadi itu. Kita kurangkan, kita tarik garis 4 yang kita bulurkan tadi, kita turunkan 4 dikurang tidak ada, berarti dia tetap 4. Oke, tuliskan tetap angka 4. Lalu 6 dikurang 4 tadi berapa? 2. Betul, kita taruhlah angka 2 juga seperti pengurangan biasanya. Nah, sudah ada angka 24 sekarang. Kita lihat dulu. Angka 4 itu kita coba tutup di angka 24. Kita lihat angka 2. Perkalian 4 yang hasilnya 2 adakah? Tidak ada, betul. Dan kita periksa lagi, adakah perkalian 4 yang mendekati 2? Tidak ada juga, karena apa? 4 dikali 1 sudah menghasilkan angka 4, lebih besar daripada angka 2. Maka, yang kita tutup tadi, angka 4 di belakang angka 24, kita buka lagi. Baru kita lihat, perkalian 4 yang menghasilkan angka 24, 4 dikali berapa? 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. Ada. Tepat angka 24. Jika tidak ada, gunakanlah angka yang mendekati. Tapi jika ada pas mendekat angka itu, gunakanlah angka itu. Ya. Jadi berarti 4 dikali 6. 6 tadi kita taruhlah di atas di samping angka 1. Betul. Dan hasilnya 6 dikali 4 tadi kita taruhlah hasilnya di bawah angka yang mau kita kurangkan. 6 dikali 4 kan 24. Kita taruhlah di bawah angka 24 juga. Ingat, satu dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Letakkan. Jadi dikurangkan langsung. Di sini pengurangannya adalah 24 dikurang 24. Bukan 4 dikurang 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Bukan. Tapi di sini adalah 24 dikurang 24. 24 di atas dikurang 24 di bawah. Menghasilkan 0. Jadi 0 di sana cuma ada satu angka 0. Iya, dan hasil akhirnya adalah 16. Kenapa angka 0-nya ditekankan cuma 1 di sana? Karena jika ada 2 angka 0 hasil dari pengurangan itu, maka 01-nya akan naik ke atas. Tapi di sini 24 dikurang 24 pengurangannya ya. Jadi menghasilkan hanya satu angka 0. Dan hasil akhirnya adalah 16. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.